Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Hasan Supriyadi selaku Ketua Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor, dan yang kami hormati Bapak Muhammad Bajuri selaku Wakil Ketua Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor, dan yang kami hormati calon wali santri Mahatafiz Al-Yusra. Semoga semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di hari ini kurang cerah ya, tapi tidak menurunkan semangat kita dalam melaksanakan atau menyaksikan acara yang berbahagia ini. Yang paling pertama, kita sama-sama memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta memanjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Abu dan Ummu sekalian, izinkan kami selaku perwakilan dari bidang tahfiz akan memaparkan gambaran umum bagaimana sistem tahfiz berjalan di Mahat Tahfiz Al-Yusra ini. Abu dan Ummu sekalian, untuk materi yang akan kita paparkan bisa Abu Ummu lihat di buku profil pada halaman 63 ya. Pada halaman 4 ya, pada halaman 64 di sini ada kurikulum tahfiz. Kita langsung saja. Untuk bidang tahfiz ini adalah salah satu program unggulan yang ada di Mahat Tahfiz Al-Yusra dengan target kompetensi 30 juz mutqin bersanad, tentunya dengan targetan yang telah ditetapkan, dan juga tenaga pengajar dari berbagai alumni perguruan tinggi seperti yang disampaikan oleh mudir kita. Dan untuk jenis kegiatannya, jenis kegiatan di program tahfiz meliputi 2 jenis kegiatan utama dan 3 jenis kegiatan pendamping atau kegiatan penunjang. Yang dimaksud dengan kegiatan utama adalah kegiatan tahfiz dan tilawah. Tentunya meliputi beberapa kegiatan Abu dan Ummu sekalian. Yang pertama ada yang namanya ziyadah. Ziyadah adalah setoran baru. Ya, nanti akan ada detailnya bagaimana berjalannya setoran ziyadah ini. Lalu yang kedua, setoran murajaah atau mengulang hafalan. Yang ketiga ada istiadat. Istiadat adalah menyiapkan hafalan baru. Jadi para santri harus menyiapkan hafalan baru ya di sehari sebelum menyetorkan hafalannya. Jadi di ba'da maghrib mereka akan mempersiapkan hafalan baru untuk hari esoknya. Ya, seperti itu. Lalu kita ada kegiatan rutin pekanan, manzil hafalan di kelas sebelumnya pada Sabtu pagi. Jadi ini khusus untuk yang kelas 8 ke atas ya, yang memiliki target hafalan di kelas sebelumnya, ini khusus di murojaah pada hari Sabtu pagi. Jadi benar-benar mereka bukan hanya memurojaah target hafalan yang ada di semester, tapi di kelas sebelumnya juga wajib untuk dimurojaah. Seperti itu. Dan kita ada juga murajaah sairiyah, Abu dan Ummu sekalian. Murajaah sairiyah ini sangat unik ya, karena mereka para santri akan memurajaah hafalannya dengan cara berdiri sambil berjalan ya. Masya Allah. Kegiatan ini kita lakukan setiap pekan di hari Jumat sore. Nanti mereka tawaf ya, seperti Abu dan Ummu lakukan ketika umroh atau haji ya, tawaf. Tapi santri ini berbeda, mereka tawaf mengelilingi lapangan sambil murojaah Al-Quran. Murojaah Al-Quran berlangsung dari ba'da asar sampai jam 5, kisaran 1 jam ya.
Ada yang murojaah 1 juz, ada yang murojaah 2 juz, alhamdulillah. Tanpa melihat mushaf ya. Lalu kita ada kegiatan rutin tahunan, yaitu musabaqah hifzil Quran atau disingkat MHQ secara internal ya. Tentunya ini kerjasama antara bidang tahfiz dan bidang kesantrian. Dan mukhayyam Quran ini biasa juga disebut dengan tahfiz camp di mahat-mahat lain, yang dimana para santri di sini memurajaah hafalan, menambah wawasan seputar Al-Quran dan juga mentadabburi alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini dilaksanakan di luar mahat. Ya, tentunya diselingi dengan kegiatan atau hiburan yang islami dan menarik. Lalu kita ada kegiatan insidentil meliputi kompetisi eksternal yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga di luar mahat. Alhamdulillah kita juga aktif ya mengikuti perlombaan, baik khususnya di perlombaan MHQ ya. Dan kalau Abu dan Umu ingin melihat prestasi dan capaian kita dari kompetisi di luar, Abu dan Umu bisa lihat di halaman 74. Nah, di sini sudah ada tabel daftar prestasi santri Mahat Tahfiz Al-Yusra, meliputi perlombaan tahfiz dan juga perlombaan bahasa Arab. Termasuk juga hifzul mutun ya. Lalu berikutnya kita ada kegiatan tahsin yang mencakup beberapa jenis kegiatan, yaitu yang pertama tahsin fardi. Ini bisa jadi bahan bacaan ya buat Abu dan Umu biar nggak kepanjangan. Intinya kita melakukan kegiatan tahsin juga, bukan hanya kegiatan tahfiz ya, agar para santri bisa membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar ya, dan bacaan yang memang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW bacakan. Yang ketiga kita ada kegiatan penunjang yang meliputi kajian kitab adab penghafal Al-Quran At-Tibyan fi Hamalatil Quran lil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita juga adakan di setiap bulannya. Lalu ada kajian tajwid, matan merujuk pada matan Tuhfatul Atfal ya, dan Al-Jazariyah. Jadi biasanya di marhala mutawassithah mereka akan mempelajari Tuhfatul Atfal dulu, lalu setelah itu step berikutnya mereka akan mempelajari matan Al-Jazariyah di marhala Darul Ilmi. Di slide berikutnya kita ada alokasi waktu untuk kegiatan tahfiz. Yang pertama, kegiatan setoran hafalan baru atau sabak dilaksanakan dari hari Senin sampai Jumat setelah sholat subuh. Ini halaqah pertama ya Abu dan Umu sekalian, setelah sholat subuh sampai jam 6, maksimalnya di jam 6.15. Nah, di sini para santri akan menyetorkan hafalan baru yang tadi kita bahas, namanya ziyadah. Ya, diistilahkan di sini dengan setoran sabak, dan ini juga menjadi metode yang umum ya di mahat-mahat lain. Lalu ada kegiatan murajaah, mengulangi hafalan atau yang kita namakan dengan setoran sabki dan manzil. Sabki adalah setoran yang dihafalkan hari kemarin. Ya, adapun setoran manzil ini adalah setoran hafalan lama yang sudah melewati ujian kenaikan juz. Ya. Lalu kita ada istiadat, persiapan hafalan sebagaimana yang kita bahas tadi antara maghrib dan isya. Mereka para santri akan menyiapkan hafalan baru untuk hari esoknya. Nah, ini tanpa didampingi oleh muhafiz ya. Ini hanya diawasi oleh beberapa muhafiz saja, mereka mempersiapkan secara mandiri. Lalu kita ada murajaah syariah di hari Jumat sore
ba'da asar sampai jam 5 sebagaimana yang kita bahas. Lalu kegiatan tahsin ini berlangsung dari hari Senin sampai Jumat pada jam KBM dan juga di jam halaqah. Dan murajaah hifzul qadim, murajaah target di kelas sebelumnya ini pada hari Sabtu pagi. Hari Sabtu ba'da salat subuh sampai jam 6. Baik. Untuk kegiatan tahsin, Abu dan Ummu sekalian, kegiatan tahsin kita dilakukan setiap semester pertama tahun pelajaran selama 2 bulan. Jadi Abu dan Ummu, nanti para santri baru ya tidak langsung diwajibkan untuk menyatorkan hafalan, namun mereka akan memasuki standarisasi bacaan terlebih dahulu atau yang namanya tahsin, ya, agar nantinya tidak banyak kesalahan pada saat penyetoran. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 2 bulan, benar-benar intens kita ajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Lalu kegiatan tahsin jama'i ini diselenggarakan minimal 1 kali dalam sepekan, biasanya di dalam pembelajaran KBM, ya. Ada pembelajaran tahsin, ya, ini adalah tahsin jama'i. Dan juga kegiatan kajian tafsir berlangsung di jam KBM. Kegiatan kajian kitab adab penghafal Al-Quran diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan. Ini dilaksanakan biasanya muhadharah, ya, muhadharah di masjid ini. Lalu kajian tajwid diselenggarakan setidaknya 1 kali dalam sepekan. Nah, slide berikutnya terkait muhafiz, ya, sebagaimana yang disinggung oleh Budir, bahwa semua tenaga pengajar yang ada di Ma'had Tahfiz Al-Yusra ini harus bisa berbahasa Arab secara lisan maupun tulisan, ya. Begitu pula yang ada di bidang tahfiz sebagai pengampu halaqah atau muhafiz, ya, biasa kita sebutnya dengan muhafiz, pengampu halaqah. Di dalam halaqah tahfiz ini para santri masih diwajibkan berbahasa Arab, jadi muhafiz dituntut mampu berbahasa Arab dan juga memiliki kriteria minimal hafalan 10 juz mungkin dari muhafiznya. Nah, untuk halaqah di bidang tahfiz kita sudah menetapkan, ya, anggota halaqah. Dalam satu halaqah itu minimalnya 8 orang. Jadi halaqah tahfiz yang akan berjalan itu 1 muhafiz banding 8 santri, ya, minimalnya. Maksimalnya sampai di angka 12, 1 banding 12. Untuk kondisi kita sekarang, ya, masih kondisi ideal 1 banding 10 atau 1 banding 11. Belum mencapai batas maksimalnya. Taib. Ini terkait muhafiz, boleh kita pindah ke slide selanjutnya terkait target hafalan nih yang banyak disinggung tadi, target hafalan. Karena berkaitan erat dengan yang namanya kenaikan kelas, ya. Target hafalan dalam program ini dibagi menjadi 2, jadi kita ada 2, yang namanya target standar dan juga target minimal. Ya, yang mana target minimal ini harus dicapai santri agar bisa naik kelas. Adapun target standar adalah jumlah hafalan rata-rata yang dicapai oleh santri dalam jangka waktu tertentu. Untuk target minimal, jumlah hafalan yang harus dicapai santri dalam jangka waktu tertentu dan menjadi syarat kenaikan kelas dan kelulusan marhalah serta pengambilan syahadah mahad. Jadi benar-benar sebagai syarat wajib, ya, untuk target minimal ini.
Slide berikutnya, target hafalan standar di setiap kelasnya. Dari marhala madrasah atau setara SMP Tahfiz Al-Yusra, target hafalan kenaikan kelas 7 adalah 5 juz. Target kelas 7 5 juz, kelas 8 7 juz, kelas 9 8 juz. Ini target standarnya dalam 1 tahun pelajaran. Ya. Untuk marhala Darul Ilmi atau setara SMA Tahfiz Al-Yusra, target hafalan kenaikan kelas adalah 5 juz untuk kelas 10. Kelas 11 5 juz, kelas 12 fokus murojaah. Nah, ini biasa yang tidak kita dapati di mahat-mahat lain. Ya, kelas 12 kita stop untuk menambah hafalan, fokusnya ke murojaah, hafalan yang dihafalkan dari mulai masuk di Al-Yusra, benar-benar program murojaah inten di kelas 12 itu. Kalau santrinya lanjut di Darul Ilmi, ya. Nah, untuk target hafalan minimal ya, setiap kelas kita bahasnya target standar. Sekarang target minimalnya. Target minimalnya di marhala madrasah kelas 7 targetnya adalah 3 juz. Target standar 5 juz, target minimalnya 3 juz. Kelas 8, target standarnya 7 juz, ya minimal 4 juz. Jadi minimal dalam 1 tahun pelajaran, kelas 8 targetnya 4 juz. Semesternya harus hafal 2 juz. Ya. Untuk kelas 9, target minimalnya adalah 5 juz. Adapun marhala Darul Ilmi atau setara SMA Tahfiz Al-Yusra, target hafalan kenaikan kelas 10 adalah 4 juz, yang dimana target standarnya tadi 5 juz, target minimalnya 4 juz untuk kelas 10 Darul Ilmi. Lalu kelas 11 sama 4 juz minimal, standarnya 5 juz. Kelas 12 fokus untuk hafalan 20 juz. Kalau para santrinya dia hanya menghafalkan target minimal dari kelas 7 sampai kelas 12 ya, hanya bisa sampai target minimal, maka hafalan 20 juz ini tentu harus dimurojaah ya, harus dimurojaah juga. Tayyib. Ini terkait target. Berikutnya, rincian juz yang dihafal itu kita mulainya menghafal dari sini juz 30 ya. Semuanya barengan hafal juz 30. Biasanya dari SD Islam banyak ya sudah hafal juz 30, bahkan 3 juz udah hafal. Juz 30, juz 29 ya. Ini hanya untuk murojaah aja, memperkuat hafalan juz 30-nya. Kalau sudah ada modal, alhamdulillah ya. Kalau sudah ada modal, alhamdulillah. Juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, juz 26. 5 juz terakhir itu kita rincian juz yang akan dihafal di sini. Setelah 5 juz terakhir dihafal, lalu pindah ke juz 1. Pindah ke juz 1 yang ayatnya panjang-panjang. Kalau ayat yang 5 juz terakhir itu pendek-pendek ya, Abu dan Umu, dan ini sebagai modal utama santri ya, ketika nanti ditunjuk sebagai imam di masjid-masjid bisa menghadirkan ayat-ayat yang pendek umum untuk masyarakat di sekitar. Lalu yang kedua, santri baru atau pindahan yang hafalan selain dari juz yang ditentukan oleh mahat bisa dikonversikan dengan target tersebut setelah mengikuti ujian. Jadi kalau misalnya Ananda yang baru akan masuk nanti sudah memiliki hafalan 5 juz, Ustaz. Di SD-nya sudah 5 juz hafalannya, mutqin. Tayyib. Jadi kita bisa lanjutkan hafalannya ya, dengan mengikuti ujian dulu. Ya, harus ada nih. Uji dulu 5 juz itu apakah layak untuk lanjut hafalan baru di juz berikutnya
atau tidak. Kalau misalnya dia ujian melanjutkan, kalau lulus pasti dia mulai dari juz 3. Baik. Slide berikutnya kita pindah ke table target hafalan. Di sini sudah ada table dan umum juga bisa lihat kan. Dari tingkatan madrasah kelas sampai baru di sini sudah mencakup dan minimal dan juga per semesternya seperti apa. Nah, Abu dan Umu sekalian, untuk mencapai target hafalan ini, maka para santri seharinya harus menyetorkan minimal satu halaman, dan tentunya untuk Anda yang baru akan masuk, ya, tentunya ini akan bertahap, bisa langsung setoran satu halaman, ya dimulai dari setengah halaman atau lebih sedikit dari setengah halaman. Mungkin belum terbiasa menghafal, ya setorkan seadanya 4 baris, nanti lama-lama juga sudah terbiasa. Jadi hafalan itu makin lama makin nambah skillnya untuk bagaimana menghafal 1 lembar, 2 lembar. Ada dari santri kita setoran 2 lembar, sekali setoran 3 lembar. Kan ada santri kita yang selama liburannya mereka menghafal di rumah, ya nanti nyampe di mahat kan semua setengah juz. Saya dapatnya pas setengah juz. Alhamdulillah. Sebagai ya untuk 2 tahun berturut ini santri ada yang menghafalkan Al-Quran hanya 2 tahun lebih, ya 2 tahun lebih. Untuk dan sebelumnya selalu ada yang sudah menghafalkan 30 juz. Ada 2 orang di juga ada. Lalu slide berikutnya terkait metode murajaah, ini bisa di bahan bacaan ya, persingkat. Lalu pelaksanaan ujian tahfiz. Ujian tahfiz setahun dilaksanakan 2 kali, ya ganjil dan semester genap yang dilaksanakan di akhir semester. Ya, rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam program ini terdapat 4 bentuk ujian. Pertama, ujian kenaikan juz, di mana setiap santri menghafalkan 1 juz, itu melewati proses ujian dulu. Kalau lolos dia berhak mendapatkan hafalan baru. Kalau tidak lolos, ya murajaah ulang, setoran itu lagi. Lalu ujian semester ganjil. Nah, ini ujian semester ganjil diadakan pada akhir semester. Adapun ujian di semester genap yang menjadi kenaikan kelas. Jadi syarat kelas adalah ujian semester genap ini, ya. Adapun santri yang tidak mencapai target seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa akan mengikuti program kita perjelas. Nah, ini di slide konsekuensi tidak lulus atau tidak mengikuti ujian tahfiz. Yang pertama, tidak mengikuti ujian semester 1 atau lulus, mengikuti program karantina selama hari. Jadi nanti selama liburan, ya, anaknya tahan dulu, mohon maaf Abu dan Umu, kita tahan bagi yang tidak sampai target, ya, untuk mengikuti program karantina, ya, secara gratis. Nah, karantina ini sering kita dapat
Abu dan Umu selama masa libur santri mengikuti program-program tahfiz, diantaranya karantina tahfiz, semuanya full berbayar, tapi kita adakan secara gratis di sini. Ya, untuk kegiatannya hampir mirip. Mereka kan banyaknya di masjid, ya, banyaknya duduk di masjid, rajaah dan mengejar target. Udah gitu nanti ada daurah terkait bagaimana dengan baik dan benar. Semester 1 ya. Lalu di semester 2 kita langsung aja. Di semester 2 tidak mengikuti ujian atau tidak lulus, tidak mendapatkan rapor, tidak berkemungkinan juga tidak naik kelas sebagaimana menjadi syarat naik kelas, tidak mengikuti karantina tahfiz. Jadi nanti karantina tahfiz liburan. Kalau yang semester 1 sebelum liburan, kalau yang semester 2 setelah liburan. Nanti mereka masuk bareng santri baru, ya. Itu bisa lebih cepat seminggu, sepekan, 2 pekan. Itu. Lalu kita ke slide terakhir ya. Slide terakhir terkait apresiasi dan penghargaan. Dalam apresiasi dan penghargaan kepada santri yang telah menyelesaikan target selama pendidikan di dan lulus, dan maka dibuatlah sertifikat tahfiz dan disampaikan ke santri yang bersangkutan. Ya, nanti ada sertifikatnya ya, Abu dan Umu. Dan yang kedua, santri yang berprestasi di bidang tahfiz akan mendapatkan sertifikat. Jadi kata untuk santri terbaik di bidang tahfiz biasanya diambil dari perolehan hafalannya banyak siapa. Nanti kita pilih salah satu dan diberikan sertifikat dari bidang santri yang kegiatan rutin 6 bulanan ya. Kalau misalnya santrinya lulus, lancar, akan mendapatkan sertifikat tasmi. Nah, ini sangat kuat ya, sebagai bukti bahwa hafalannya santri itu bukan yang asal saja, tapi bisa dibuktikan dengan program tasmi. Tasmi ini salah satu bukti kuat ya. Kalau Abu dan Umu ingin mendaftarkan ya ke jenjang berikutnya untuk membuktikan bahwa hafalannya kuat atau mutqin, itu dengan bukti sertifikat tasmi ini ya, karena setoran yang ketat minimal 5 juz, santri mengikuti tasmi minimal 5 juz sekali duduk. Jadi duduk ba'da subuh setoran 5 juz, ada yang 10 juz. Alhamdulillah kita juga sudah pernah santri yang menyetorkan tasmi 30 juz ya, sekali duduk. Dari subuh sampai malam 30 juz nanti. Alhamdulillah. Lalu santri yang lulus ujian tahfiz 30 juz dan mendapatkan sanad maka diwisuda secara khusus wisuda tahfiz. Lalu santri yang berprestasi di bidang tahfiz akan mendapatkan kesempatan bimbingan khusus syekh atau pengajar yang ahli di bidang Al-Quran. Jadi nanti ketika setelah menyelesaikan 30 juz, programnya beda lagi, Abu dan Umu. Ketika menyelesaikan hafalan 30 juz, dia akan difokuskan murojaah dan bimbingan khusus, ya, dan juga berkesempatan untuk mengikuti pengambilan sanad ijazah, ya, sanad qiraah. Dan sebagai apresiasi tambahan ya, Mahat Tahfiz Al-Yusra telah memberikan beasiswa alhamdulillah buat para santri hafiz 30 juz 100% ya. Dan tapi tentunya dengan ketentuan yang berlaku ya. Santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz otomatis akan oleh beasiswa selama 1 semester 100%.
otomatis selama satu semester. Apabila mau mendapatkan beasiswa di semester berikutnya, santri harus mengikuti ujian 30 juz. Ya, di-update. Beasiswanya di-update setiap semester dengan ujian. Kalau ujiannya lulus, alhamdulillah dapat 100% lagi beasiswa. Ya, santri kita sudah ada 2 tahun berturut-turut. Ya, 2 tahun berturut-turut mereka mengikuti ujian tahfiz, ya, lulus terus, alhamdulillah dapat 100% beasiswa full dan tahfiz. Ya, tentunya ini berkat support dari Yayasan Al-Yusra Mulia Bogor. Nah, sekian Abu dan Umu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau Abu dan Umu pengen mendalami kurikulum kita, bisa merujuk di buku profil. Ya, sekian dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.